Bapak Ibu, mari kita sambut Ibu Rusiati. Selamat pagi, Mami Randa. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Pagi Ibu Rusi, cerah Aduh, sekali hari ini. iya, senada ya dengan warnanya mentari yang selalu menyinari dengan warna orange. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya bisa berjumpa lagi dalam sesi ruang belajar ini. Ya, tadi dikenalkan saya adalah salah satu tim penulis gitu ya. Mungkin nanti juga saya akan bercerita bagaimana akhirnya saya yang bukan guru bahasa Indonesia, bukan lulusan bahasa Indonesia gitu ya, akhirnya bisa ikut berkarya gitu ya. Boleh saya langsung berbagi layar, eh, Mbak Miranda ya? Baik, Silakan Ibu. Bapak Ibu, topik kita hari ini adalah kata kuncinya meningkatkan minat keterampilan membaca bermakna dengan menarik dan kreatif. Um, saya ingat gitu ya, mungkin ketika dulu waktu masih SD gitu ya, saya punya minat baca gitu ya, tetapi memang bukan minat baca buku sekolah gitu ya. Saya ingat saya tertarik dengan buku Tini. Kalau Bapak Ibu di sini yang seangkatan sama saya ya, Tini, Nina, angkatannya 5 sekawan. Apakah di sini? Kalau gitu kita lahirnya beda tipis gitu ya. Nah, waktu itu saya melihat kegiatan membaca itu sebagai kegiatan menyenangkan yang ditunggu-tunggu tiap sore. Karena tetangga saya punya koleksi buku. Jadi saya jam 4 sore itu jadwalnya ke rumahnya untuk baca buku cerita gitu. Dan kemudian setelah SMA, saya punya role model kakak saya. Sampai akhirnya saya sangat menyukai membaca Kompas, gitu ya. Dan itu membuat saya jatuh cinta dengan rubrik psikologi, sehingga saya pun kuliah psikologi, gitu ya, di Kompas yang diasuh oleh Ibu Leila CH Budiman. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Menurut saya saat ini, apakah anak-anak kita tinggal di lingkungan yang memberikan mereka dorongan, pengalaman gitu ya, untuk mencintai kegiatan membaca. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini yang akan sebetulnya bersama anak-anak kita mungkin lebih lama dari orang-orang lain di dalam orang-orang dewasa lain gitu. Bagaimana kita bisa menjadi role model, memberikan pengalaman yang dapat meningkatkan minat membaca itu, keterampilan membaca bermakna itu dengan menarik dan kreatif. Bapak Ibu, hari ini di akhir sesi ini saya berharap gitu ya, Bapak Ibu semua dapat menerapkan strategi untuk mengembangkan literasi bahasa. Kemudian juga secara khusus Bapak Ibu mendapatkan ide dapat menerapkan strategi untuk menumbuhkan minat membaca dan menerapkan strategi untuk meningkatkan keterampilan membaca bermakna. Jadi Bapak Ibu ada hasil penelitian bahwa dengan membaca 10 menit gitu ya, anak-anak bisa mendapatkan kosakata hingga puluhan ribu dalam setahun gitu ya, dibandingkan membacanya hanya 5 menit misalnya. Jadi 5-20 menit itu beda, 15 menit aja kosakatanya akan bisa banyak sekali. Dan saya lupa angkanya, tetapi itu memang fakta yang perlu kita gunakan gitu ya, untuk memberikan waktu anak-anak kita membaca 5, 10, 20 menit gitu. Nah, Bapak Ibu, meningkatkan kognitif. Anak-anak lebih kreatif, memperbaiki memori, luar biasa. Karena kita memahami betapa pentingnya manfaat membaca ini, Bapak Ibu, ya. Ini ada tambahannya, Bapak Ibu ya. Kita melatih empati. Melatih empati seperti tadi Bu siapa ya yang mengatakan belajar budaya. Kita berempati kenapa? Karena pada saat kita membaca, kita merasakan apa yang dirasakan tokoh cerita, apa yang dialaminya, disitulah kita melatih empati. Ya, kemudian ada juga di sini mengembangkan imajinasi. Ini penting sekali kalau kita bicara kreativitas dan inovasi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga tentunya melatih kemampuan menulis. Nah, ini semuanya menguatkan kita ya, Bapak Ibu ya. Ya Pak Awan memicu belajar hal lain gitu ya, mungkin dia baca sesuatu jadi dia pengen tahu gitu ya, kayak saya baca psikologi malah jadi ingin kuliah psikologi gitu ya, baca konsultasi gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita menyadari manfaat membaca ini sangat besar gitu ya, dan tantangan kita sebenarnya dengan adanya media daring ini gitu ya, bagaimana
kita bisa melakukan kegiatan membaca yang berkualitas. Karena kenapa Bapak Ibu, hasil penelitian dari University of Hong Kong 2020 gitu ya, saya ambil dari penelitian Ibu Whiting Sio dan Kan Kuk Lu ini gitu ya. Generasi milenial sebenarnya mengakui bahwa perhatian mereka lebih terfokus saat membaca media cetak dibandingkan media daring. Namun juga mereka merasakan bahwa media cetak itu membosankan. Karena itulah peran kita sangat penting bagaimana membantu mereka fokus sehingga mereka bisa membaca dengan bermakna gitu ya. Kemudian mendapatkan manfaat membaca yang banyak itu, kita perlu melakukan pendekatan yang kreatif dan menarik. Kita perlu menghidupkan naskah-naskah itu. Ya, interaksi itu tidak bisa digantikan dengan ada interaksi yang tidak bisa digantikan dengan kita guru hadir di dalamnya, berbagi, mengajak mereka tertarik dengan sebuah bacaan. Ya, baik, sampai di sini. Sekarang saya ingin masuk ke ide kita masing-masing. Kita refleksi Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya juga kumpulkan Bapak Ibu ya. Nanti kita akan berbagi di Menti. Bapak Ibu boleh klik www.menti.com, kodenya 156686665. Mohon tuliskan nama dan sekolah, sehingga nanti kalau saya mau berinteraksi, saya bisa manggil gitu ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya untuk melibatkan juga jika dibutuhkan ya Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan. Apa yang saya lakukan untuk menumbuhkan minat membaca pada anak? Tadi sudah ada ide, ya, menarik minat dengan bertanya, gitu ya, membangun koneksi, gitu. Tetapi saya juga ingin dengar dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, apa yang saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca anak, bermakna anak. Baik, Bapak Ibu, kita ke Menti sebentar ya. Apa yang saya lakukan? Memicu rasa penasaran anak. Nih, tipsnya bagaimana nih bikin penasaran? Tadi ya kalau kata Bu Lunanda dengan berbagai konteks yang sesuai konteks anak gitu ya. Membacakan buku sebelum waktu tidur. Oh, oke. Ya, karena ini bedtime stories ini sedunia ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu tips ya. Kemudian mengajak anak membaca hal-hal yang menarik. Oh, berarti menyarankan judul-judul gitu ya, topik-topik gitu ya. Kalau kita tahu anak-anak kita misalnya anaknya senang dengan mobil gitu ya. Saya ada satu murid yang Bapak Ibu saya ingat ketika mereka kelas 6 gitu ya, ketika anak ini kelas 6, dia mungkin sulit mengikuti pembelajaran secara umum. Tetapi ketika reading time yang 20 menit ya, 10 menit maaf, di saat setelah istirahat, dia akan mengambil bukunya dan dia akan duduk di pojok dan di saat itulah dia reading with fun gitu. Dia ketawa-ketawa. Di sanalah saya sebagai guru merasakan, aduh, ada murid yang bahagia di kelas gitu ya. Dan anak ini sekarang sudah menjadi anggota DPR gitu ya. Waktu itu saya cuma berpikir, gimana caranya? Tetapi pada saat itu saya melihat anaknya juga punya keinginan belajar yang besar gitu ya. Saya yakin pengalaman dia membaca menyenangkan setiap hari di SD saat itu gitu ya. Inilah yang memupuk kemudian kemampuan dia fokus, kemudian kemampuan dia mendapat kosakata yang lebih banyak gitu ya, sehingga dia bisa meningkatkan pembelajaran secara umum. Tadi kita katakan ya, meningkatkan literasi ini sangat kita butuhkan untuk mendorong pembelajaran berbagai bidang lainnya. Baik, membiasakan siswa setiap hari membaca cerita singkat dengan tampilan menarik. Ada kata kunci membiasakan setiap hari. Memberikan jenis buku yang mereka sukai. Spill dulu pengetahuannya supaya penasaran. Oke. Memilih tema, menceritakan penggalan yang menarik seperti tadi ya, sinopsisnya gitu ya. Biasanya buku-buku sudah ada sinopsisnya. Kalau di buku MI gitu ya, kalau kita lihat buku-buku yang saya lihat juga ada sinopsisnya di buku panduan gurunya gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Oke. Membuat kuis, ini ada membuat kuis nih, menggunakan stiker lucu. Oke. Mencari artikel yang menumbuhkan rasa penasaran anak.
Bapak Ibu luar biasa guru-guru di sini nih. Mari kita berikan tepuk tangan ya. Bapak Ibu, kita juga belajar tadi dari Bu di awal ya paparan Ibu Ritka ya. Betul? Kita tahu Iya, Bu. pemerintah sekarang ini ingin mendorong kita guru secara kreatif mengembangkan bahan ajar juga gitu ya. Jadi kita punya sebanyak mungkin punya buku teks gitu ya. Tetapi Bapak Ibu di sini juga terlihat ya menambahkan mencari juga referensi. Nah, ketika kita memiliki buku teks, sebenarnya buku teks ini adalah bahan kita untuk memilih artikel yang sesuai dengan tingkatan anak sebenarnya, gitu ya. Jadi ini akan membantu kita mendekatkan mereka dengan teks yang akan dibaca karena mereka bisa memegang bukunya. Seperti tadi di awal dikatakan bahwa bagaimanapun anak-anak akan lebih mudah terfokus saat mereka membacanya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Ada kata kunci respon positif, kebiasaan. Baik, saya ingin masuk ke yang kedua nih sekarang nih, tentang membaca bermakna. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berbagi apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga anak-anak bisa terampil membaca bermakna. Memberikan pertanyaan, oke. Membuat program mingguan. Kali lagi ini berarti direncanakan secara sadar ya Bapak Ibu ya, kegiatan membaca ini ada tema dan kemudian mempresentasikannya. Oh, cari arti kata baru atau sulit. Karena kita tahu dengan arti mereka paham kosakatanya, mereka baru bisa memahami gitu ya. Dan setelah membaca, melakukan tanya jawab, membuat pohon literasi, hingga buah dari bacaan dapat dibagikan ke teman-temannya. Membuat proyek akhir, wah ini ada yang kompakkan nih. Membuat kesimpulan, mengajak anak untuk membuat pertanyaan, wow, mengamati dan menceritakan gambar dari bacaan sebelum membaca. Baik, Bapak Ibu, ada lagi kah? Membuat fishbone, role play, mengajak anak untuk mencari unsur-unsur ceritanya. Ya, kalau kita sudah masuk ke cerita yang misalnya narasi gitu ya, mana sih itu ya tokonya gitu ya, untuk anak-anak yang lebih besar lagi kita bisa hingga ke kemudian apa sih persoalan dalam cerita ini gitu ya, unsur-unsur cerita ini. Baik, Bapak Ibu membaca bergantian, membuat games, membedah cerita, menceritakan kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak ya, luar biasa. Bapak Ibu sekali lagi ini juga nanti kita akan praktekkan langsung ya. Semoga mendapatkan penguatan dari kegiatan nantinya kita akan lakukan. Menyimpulkan, baik, mengajak anak untuk baik, terima kasih, menceritakan bagian kesukaan mereka. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk sharingnya. Ini saya akan sebetulnya berarti ya menguatkan strategi itu tadi, gitu ya. Jadi kita akan lihat apa saja strategi yang ingin saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama Bapak Ibu sebenarnya yang tadi sudah dikatakan gitu ya, kita perlu membuat kegiatan ini menjadi bervariasi Bapak Ibu. Enggak melulu itu saja gitu ya, karena kita tahu anak-anak generasi Z ini, alfa ini, mereka terbiasa gitu ya, yang kalau kita dulu gitu ya, kalau ada TV yang bisa kita alihkan pun cuma 4 gitu ya, Bapak Ibu benar nggak sih ini angkatannya sama ya dengan saya ya. Tetapi anak-anak sekarang dengan berbagai perkembangan teknologi digital ini, attention span mereka menjadi lebih pendek gitu. Sehingga novelty, kebaruan, variasi ini perlu kita lakukan. Ya, kalau kita biasanya membacakan dengan ekspresif kita yang melakukannya gitu ya, kita bisa lakukan variasi gitu ya. Dan Bapak Ibu selalu bisa tadi juga ada misalnya tentang dibikin tema gitu ya, dibikin juga kegiatannya selain mereka sendiri yang membaca, mereka lakukan kegiatan membaca berpasangan gitu ya. Buku yang dibawa seperti tadi Bu Nanda, mereka boleh membawa buku yang mereka suka, mereka berbagi. Bapak Ibu di saat itu kita juga mengembangkan afeksi, kepedulian karakter mereka dan kita tahu literasi dan karakter adalah dasar dari pembelajaran. Ya, nah disitulah dengan mereka berpasangan itu menjadi lebih menyenangkan ya Bapak Ibu karena kita tahu kita adalah makhluk sosial, kita senang bersama-sama gitu ya. Jadi meskipun anaknya mungkin banyak ya Bapak Ibu bisa membuat pairing gitu ya
dengan cepat teman di sampingnya, dan tentu saja diatur ya Bapak Ibu ya, karena jangan sampai menghabiskan waktu mencari teman gitu ya, sehingga misalnya sudah dijadwalkan bagaimana pembagiannya gitu ya, apakah dengan teman sebelah, apa teman di belakang, di depan, kita membuat mereka punya kesempatan untuk berpasangan itu. Nah, kemudian membaca berpasangan dengan kakak kelas. Ini bisa kita lakukan di acara-acara yang tadi dibilang, pekan, mingguan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya ngalamin gitu ya. Dulu saya ingat banget yang bacain anak saya itu eh, sekarang sudah dewasa sekali ya gitu ya. Itu fun sekali gitu, anak-anak dewasanya merasa mereka menjadi kakak gitu ya. Kemudian yang kecil ini merasa diperhatikan, dan itu juga akan menumbuhkan solidaritas satu sekolah ketika ada kegiatan bersama. Ya, kalau kita kenal gitu ya, kakak itu merasa saya ini kakak gitu. Saya bisa berbagi gitu ya. Misalnya pas baca itu kosakatanya dia tidak mengerti, kemudian diajarin teknik-teknik membaca, dan kemudian di situ ada koneksi yang terbangun. Koneksi yang terbangun ini, Bapak Ibu, saya melihat ya program-program yang mengikut sertakan kakak kelas dengan adik kelas itu bisa membangun eh, kebersamaan, komunitas sekolah. Mudah-mudahan itu juga akan mengurangi atau mengantisipasi masalah perundungan ya Bapak Ibu. Dan kegiatan membaca ini saya yakin juga Bapak Ibu di sini juga ada yang mungkin pernah melakukannya gitu ya. Karena ini sangat mudah dilakukan sebenarnya gitu ya. Dan bisa kita lakukan tidak perlu dengan kebutuhan yang rumit gitu ya, asal kita atur dengan rapi gitu. Kita atur, kita koordinasikan dengan baik. Ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, tipsnya adalah ketika membaca, sangat penting dengan ekspresi. Bapak Ibu masuk ke tokoh ceritanya. Kita semuanya harus bisa membaca dengan ekspresif Bapak Ibu. Meskipun kita sehari-hari gitu ya, mungkin bukan orang yang drama gitu ya Bapak Ibu ya, tetapi Bapak Ibu itu bisa dilatih. Apa kuncinya membaca dengan ekspresi? Mungkin ada yang ingin berbagi Bapak Ibu di sini. Mungkin boleh ngasih tips dong ke teman-teman yang lain gitu ya. Bisa membaca dengan ekspresif itu apa sih gitu. Karena saya ingat ya ada satu rekan saya yang bilang gitu, saya guru sains, saya nggak bisa membaca dengan ekspresif gitu. Dan saya yakin guru sains pun sebenarnya kita tahu, kita sepakat ya saya pernah sampaikan di ruang belajar ini juga, semua guru harus bisa mengajarkan anak suka membaca, bukan hanya guru bahasa Indonesia. Guru IPS harus membuat anaknya senang dengan bacaan IPS-nya, gitu kan? Guru sains harus membuat anak-anak suka membaca dengan teksnya, gitu. Ya. Kemudian mengamati secara detail. Nah, ini juga sekali lagi, gitu ya, ada gambar. Itu juga bisa jadi alat kita untuk membantu anak-anak tertarik dengan visualnya. Biasanya kita langsung masuk ke teksnya gitu ya Bapak Ibu, mungkin ya gitu ya. Kita masuk, padahal buku-buku cerita yang bagus itu para ilustratornya sudah membuat gambar-gambar itu bisa kita eksplorasi. Nanti mungkin juga guru-guru sekolah usia dini gitu ya Bapak Ibu, anak-anak itu mulai dari apa sih? Membaca gambar gitu ya. Membaca gambar seperti ini. Nanti kita akan lihat. Saya akan masuk ke topik visual. Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat tentang pentingnya menggunakan dukungan. Tadi sudah disampaikan juga sama Bu Rika ya, bagaimana sih saya ingin kalau buku yang tulisannya banyak gitu ya, saya bikin aja poster dulu misalnya, satu poster gitu ya dengan Canva, kita bikin judul pemantik untuk betapa menariknya buku ini. Mungkin di kelas-kelas atas biasanya mereka kalau sudah membaca, mereka membuat resensi bentuknya poster sederhana gitu ya, dan saat ini sangat mudah mereka lakukan gitu ya. Bagaimana sih kalau caranya kamu ingin mempromosikan buku ini ke teman kamu? Itu yang saya lakukan. Ya, kalau kamu mau promosi buku ini, kamu akan taruh bentuk visualnya kayak apa, gitu ya. Nah, karena itulah visual ini menjadi sangat penting. Kita lihat Bapak Ibu, ya. Kita selalu bisa menggunakan Google juga gitu ya. Tetapi ini kebetulan saya ngambil dari buku Menjadi Indonesia ya Bapak Ibu. Di dalam buku ini pun kita melihat ada yang namanya tokoh cerita yang muncul terus-menerus gitu. Oh, kalau udah ada kotak ini maksudnya saya bisa belajar kosakata nih gitu ya. Saya nggak usah panik kalau nggak ngerti gitu ya. Dan Bapak Ibu melihat ya, anak kelas 1 gitu ya, mungkin mereka belum bisa membaca komodo gitu ya.
Tetapi pada saat oke, kita lihat ini ada gambar apa ini? Kadal. Oh, apalagi ya kalau yang ukurannya besar, komodo. Pada saat anak itu menyebut komodo, kita tarik perhatiannya ke kata-kata ini. Jadi mereka dari membaca gambar, mereka akan membantu untuk membaca huruf gitu. Anak-anak mungkin sudah bisa membaca, ya saya tinggal di komplek gitu ya. Tapi mungkin mereka nggak bisa menulis gitu. Tetapi pada saat mereka sudah bisa berbicara dan kemudian Bapak Ibu menuliskan secara visual gitu ya, menampilkan apa yang didiskusikan juga bisa ditulis Bapak Ibu. Ya, pada saat tadi Bapak Ibu mengatakan gitu ya, oh ini mengenal komodo, komodonya misalnya besar gitu ya, apalagi pohon hijau gitu ya, Bapak Ibu menuliskan kata hijau itu di papan tulis. Ya, Bapak Ibu kemudian pada saat berinteraksi ada anak lain yang menggunakan kosakata baru, itu bisa ditulis di papan. Meskipun mereka mungkin sekali lagi belum tentu bisa tulis gitu ya, tetapi pada saat kita memvisualkan, memperagakan gitu ya, membaca misalnya merengut gitu ya di dalam cerita yang dibaca tiba-tiba ada merengut. Mungkin Bapak Ibu perlu memperagakan gitu ya. Merengut tuh kayak apa sih gitu. Meringis tuh kayak apa sih gitu ya. Dan itulah di sana urat malunya itu yang perlu kita putuskan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita meringis, kita merengut, itu semuanya untuk membantu mereka memahami kosakata tertentu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ide yang ketiga ya, tips strategi yang ketiga. Ini tadi sudah banyak yang menyebutkannya, ya. Jadi kita perlu memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan membaca. Tadi sudah ada pertanyaannya untuk membuat penasaran. Yang saya tambahkan di sini Bapak Ibu, tujuan membaca. Jadi misalnya Bapak Ibu, anak-anak setelah ini harus mengambil intisari dari buku ini, cerita ini. Berikanlah pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, biasanya teks dulu kan baru pertanyaan ya. Ini kita kasih lihat dulu nggak apa-apa Bapak Ibu, gitu ya. Nah, saya ingin mendengar nih tips yang lain nih. Sebelum membaca, apa yang Bapak Ibu lakukan? Boleh tambahkan lagi ya, mungkin tadi juga sudah disebutkan. Setelah membaca, apa yang biasanya Bapak Ibu tanyakan kepada anak-anak? Boleh di kolom chat juga, Mbak Miranda share Padletnya. Tips yang terakhir. Oh ya, saya akan tambahkan beberapa ide untuk Bapak Ibu bawa sebagai ide untuk mengajukan pertanyaan. Ya, apa saja yang kamu lihat di halaman ini? Apa yang terjadi di halaman ini? Halaman mana yang paling menarik? Mengapa? Ya, coba bacakan kembali. Apa yang kamu suka? Apakah kosakata yang sulit? Apa yang menarik dari buku ini sehingga kamu memilih? Ya, bagian mana yang terasa membosankan? Ya, Bapak Ibu, ini juga nantinya akan keluar kosakatanya gitu ya, mengelaborasi dan di situ ada berpikir kritis dan kreatif. Ya, kemudian ini kelas atas kita bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga tambahannya ini ya Bapak Ibu. Nah, adakah bagian dari buku ini yang ingin kamu ubah? Ini juga mendorong keterlibatan, kreativitas, daya kritis. Saya ingat Bapak Ibu, murid-murid ada yang mengganti endingnya Malin Kundang, Bapak Ibu. Ibunya tidak lagi mengutuk anaknya, gitu ya. Karena kenapa alasannya? Karena ibunya juga harus belajar. Ada pola asuh yang memanjakan Malin sehingga Malin menjadi seperti itu, gitu ya. Jadi mereka ibu dan anak perlu berdiskusi kembali ya, mengakui kesalahan. Jadi mereka mengubah akhir ceritanya seperti itu. Dan Bapak Ibu, ketika waktu itu kita hadirkan, kita menggali sikap kritis, kreativitas, kemudian pesan yang tersampaikan menjadi lebih mendalam lagi. Selalu ada pesan yang akan dapat tersampaikan dari situ, apakah tentang memaafkan, tentang belajar dari kesalahan, tentang setiap orang bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ini yang pengalaman membaca ini menjadi sangat bermakna. Sekarang kita akan masuk ke yang ketiga. Bapak Ibu, ini ada kata kunci, berikan waktu. Ya, di buku-buku tertentu anak-anak sudah ada sinopsisnya.
ya, kita bisa mengajak mereka melihat sinopsis dulu gitu ya, kemudian mengaitkan dengan minatnya. Ini juga salah satu tips kita membantu anak-anak menemukan buku yang sesuai dengan minatnya. Karena kita memang perlu membantu anak-anak untuk mulai menyukai buku dengan cara memilih buku yang sesuai dengan minatnya gitu ya. Ada reading for fun gitu ya. Nah, disitulah Bapak Ibu sinopsis ini bisa membantu kita memberikan waktu untuk mereka membaca. Kemudian yang kedua juga perlu kita lakukan sebenarnya mengenal penulis dan ilustrator. Karena kita bisa melihat di tingkatan atas ketika mereka mulai SMP, SMA, salah satu kompetensi yang harus mereka miliki adalah mampu menganalisa apa sudut pandang penulis, misalnya. Nah, ketika mereka mulai terbiasa dengan buku-buku dan tahu ada ciri khasnya gitu ya, oh kalau penulis ini ciri khasnya gitu ya, seperti misalnya Ibu Aileen gitu ya, misalnya, ada ciri khasnya gitu ya, kita bisa membantu mereka membuat koneksi dari buku-buku yang mereka baca, dari sudut pandang penulisnya, gitu ya, dari konteks penulisnya yang senang, yang kalau bercerita tentang hal ini caranya seperti apa, dan itu akan memperkaya pengalaman kita dalam membaca sebetulnya Bapak Ibu ya. Seperti kalau kita nonton film gitu ya, kita cari tahu behind the scene-nya gitu ya. Nah, ini juga salah satu kita membangun koneksi lebih dengan buku adalah mengenal penulisnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini 4 tipsnya ya. Saya ingin kita melanjutkan dengan kegiatan berpraktek, tapi sebelum itu mari kita refleksi dulu dan berdiskusi. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita ke bagian berikutnya. Kita akan praktek, ya Bapak Ibu, kita akan menggunakan tips yang strategi semua yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Nah, karena saya ingin menggunakan bacaan yang visualnya sudah ada gitu ya Bapak Ibu, dan sesuai tingkatannya, karena saya tahu di sini bervariasi ya Bapak Ibu, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya sepertinya ya. Saya akan menggunakan teks, dan begini Bapak Ibu, kita akan berbaginya seperti ini. Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah teks, Bapak Ibu men-screening gitu ya. Kemudian Bapak Ibu mempraktekkan bagaimana sih cara mengajak anak berminat dan bisa terlibat dalam kegiatan membaca bermakna. Nanti Bapak Ibu angkat tangan, kita akan persilakan Bapak Ibu memperlakukan kami seperti murid-murid gitu. Ini ceritanya berkema. Mari kita berlatih membaca cerita dengan suara dan bunyi-bunyian yang sesuai. Apakah cerita ini tentang suasana pagi atau malam? Cobalah temukan yang manakah gambar bulan, bintang, api unggun, dan senter pada gambar ini. Ini gambarnya. Siapa yang ingin mencoba mengajak anak kelas 1 membaca cerita ini? Baik, silakan. Ya, ini saya coba ya. Ya, kita berikan semangat untuk Bu Dinarti dong. Ini yang pertama. Judulnya berkemah. Miss Dina mau selamat pagi semuanya. Semangat pagi semua. Selamat pagi, Miss. Hari ini Miss Dinar mau ajak kalian jalan-jalan. Siapa yang mau ikut sama Miss Dinar? Mau. Ayo, kita siap-siap. Kemana ya kita hari ini? Nah, hari ini kebetulan hari Sabtu. Besok hari Minggu kita libur. Kita pergi jalan-jalan yuk. Tapi Miss Dinar nggak mau ajak kalian pergi ke mall. Miss Dinar mau ajak kalian melihat alam yang indah. Kita mau pergi kemana ya? Kita mau pergi ke gunung. Wow, tempatnya seru loh teman-teman. Sambil kita pergi ke sana, kita nyanyi. Naik, naik ke puncak gunung. Lalu, jangan lupa kalian siap-siap untuk membawa apa? Kita akan menginap di sana teman-teman. Tapi kita menginap bukan di hotel. Kita akan menyatu dengan alam. Ya, jadi pastikan kalian membawa baju hangat, kalian pakai baju yang nyaman, dan jangan lupa kita bawa tikar untuk alas kita tidur. Loh, kok Rio murung? Takut, Miss. Banyak nyamuk ya, Bu. Makanya tadi Miss Dina bilang kalian bawa baju hangat, pakai baju yang nyaman, di sana dingin. Jadi kalian pakai baju yang baju panjang yang hangat. Nah, lalu kita tadi Miss Dina bilang anak-anak bawa tikar. Kita di sana tidur pakai tikar loh teman-teman. Kok Miss Dina lihat Yanti
bersedih, sepertinya tidak semangat mau pergi ke sana. Ini jadi pengalaman menarik loh untuk kalian. Nah, kita ke sana mau berkemah, teman-teman. Asik, ada kemahnya. Iya, Miss Dina mau tanya, ada di antara kalian yang pernah pergi berkemah bersama keluarga kalian? Belum, Oh, tidak ada ya? Wah, kebetulan sekali. Hari ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan untuk kalian. Ya. Nah, tapi sebelumnya, Miss Dina mau kasih lihat dulu nih ke kalian. Seperti apa ya kemah itu yang akan kita bawa? Nanti Miss Dina sudah siapkan dengan guru-guru yang lain, sudah menyiapkan kemah yang akan kita pakai di gunung nanti. Nah, di saat itu saya akan memperlihatkan ini gambar kemah supaya anak-anak bisa terbayang. Biasanya kalau di kelas saya ketika ada saya menampilkan gambar, anak-anak merespon, "Wah, Miss, apaan Miss itu? Aku baru pernah lihat." Nah, disitulah saya akan menjelaskan, inilah alat yang kita pakai nanti berkemah. Nah, nanti saya bisa menjabarkan lebih luas lagi dengan cara ketika anak-anak memberikan pertanyaan ke saya, sambil saya menyisipkan bacaan ini sehingga bisa jadi kelas lebih hangat, anak-anak juga jadi tambah penasaran gitu. Paling itu aja. Terima kasih Bu Dina. Baik, saya mau dengar dari yang lain. Kira-kira gimana? Tadi itu untuk kelas berapa Ibu Dina? Untuk kelas berapa tadi pendekatan seperti itu? Kayaknya kelas 1, kelas 2 ya Bu ya, karena kalau kelas 3 biasanya saya lebih banyak ke ini ya, nggak seperti itu langsung ke materi, tapi prolognya sedikit gitu loh. Baik. Oke, yang lain mau berkomentar apa yang menarik atau yang kekuatan dari Bu Dina? Pak Bobi mungkin, Pak Bobi tadi ngangguk-ngangguk gitu. Apa kekuatan dari Bu Dina? Menurut saya intonasinya sih, Bu. Intonasi. Oke, terima kasih. Terus cara bicara juga. Oke, ya, intonasi, cara bicara. Ada lagi Bapak Ibu boleh langsung nyalakan mikrofon? Apakah hal yang menjadi kekuatan Bu Dina tadi? Ekspresinya, Bu. Ekspresinya, baik. Sekarang yang kedua, apa hal yang bisa ditingkatkan? Yang kira-kira bisa ditingkatkan. Nah, ini kalau misalnya nih, ini tergantung konteksnya Ibu Dina ya. Tadi prolognya cukup lama ya, Bu ya. Sebelum masuk ke teks, prolognya cukup lama. Jadi memang perlu diperhatikan juga anak-anak itu sudah pengen baca belum sih gitu ya. Kalau sudah pengen baca, waktu Bapak Ibu Dina sebenarnya menggunakan kosakata di dalam sini. Ya, sebenarnya sudah bisa masuk ke dalam teks gitu. Jadi prolognya bisa juga dipersingkat sedikit Bu Dina mungkin ya. Jadi bisa langsung masuk ke teksnya. Nanti terlihat bagaimana anak-anak sudah penasaran jadi langsung membaca juga bisa akhirnya masuk ke teks gitu ya. Baik, terima kasih Bu Dina. Kita lanjutkan ya. Nah, baik Bapak Ibu kita akan lanjut lagi ke kelas yang lebih atas ya. Sebelum kita nanti refleksi. Bapak Ibu, ini adalah cerita yang lain. Apakah ada yang ingin mencoba? Ini adalah tentang cerita Pandawa 5. Silakan Bapak Ibu baca. Dan saya ingin Bapak Ibu berbagi. Kira-kira pertanyaan pemantiknya apa nih? Supaya anak-anak tertarik membaca bertujuan. Saya akan bacakan ya, mungkin kecil tulisannya. Saya berikan waktu 1 menit, kemudian Bapak Ibu coba menyusun pertanyaan untuk teks ini. Adakah dari anak-anak yang pernah melihat wayang atau menonton wayang? Terima kasih Bu Carolina. Pernahkah kalian menonton acara wayang? Oke, pernahkah anak-anak mendengar kisah Pandawa? Adakah kalian yang pernah mendengar kata Mahabharata? Bapak Ibu, inilah yang bisa Bapak Ibu temukan di anak-anak ya. Ada yang mereka membaca dari orang tuanya, gitu ya. Membaca buku dari orang tuanya. Dia bisa menjadi referensi bagi teman-temannya. Gitu ya, mungkin dia nggak pernah membaca buku, dia mendengar dari cerita dari eyangnya. Nah, ini juga kegiatan literasi. Ketika mereka menceritakan apa yang mereka ceritakan sebelum kita masuk ke sebuah teks, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kegiatan menyusun pertanyaan pemantik kita sesuaikan ya dengan tingkatan anak-anak, dan di sini juga sudah ada contoh pertanyaan-pertanyaan ya yang sebenarnya ini karena kelas 3, jadi memang fokus kepada kosakata, fokus juga kepada karakter dari tokoh cerita gitu ya. Nah ini
salah satu ide yang bisa kita lakukan yaitu menyusun pertanyaan sebelum memulai atau sesudah kita melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan tadi ada berbagai ide yang kreatif. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sekarang adalah cerita yang diambil dari buku kelas 3 ya. Sebenarnya ini tentang Pulau Seribu ya. Kalau kenapa kita memilih topik Pulau Seribu, kegiatan berenang selalu menarik buat anak-anak. Ya. Jadi sekarang mari kita praktekkan. Ada yang menjadi guru? Siapa yang mau menjadi guru? Ada 5 orang ya. Nesia, Doni, Nita, dan Budi dan tim penolong. Siapa yang ingin menjadi? Mari angkat tangan. Ibu Dinati mau jadi apa? Jadi saya ulangi. Ibu Mariana Nesia. Ibu Mariana adalah tim penolong. Ibu Mariana, Ibu Ani Nesia, Ibu Desi Budi, Pak Sahat Doni. Dan Miss Agnes jadi Nita. Ibu Dinarti jadi guru. Silakan. Oke, teman-teman. Yuk, coba lihat di layar kalian. Ya, di layar itu ada teman-teman kita, ada Doni, Nesia, Nita, dan Ika yang sedang bersiap-siap untuk mengikuti lomba renang. Ya, coba sudah ada di layar kalian? Nah, Sudah, Bu. sekarang kita akan sama-sama menyimak ya percakapan dari Doni, Nesia, Nita, dan Ika. Simak baik-baik ya. Suatu hari Doni, Nesia, Nita, dan Ika berlomba renang di kolam renang. Suatu hari Doni, Kenapa sih aku tidak pernah menang melawan Kak Doni? Iyalah, Nes. Kakak kan lebih tinggi daripada kamu. Jadi kakak lebih cepat. Makanya, Nes, kamu harus sering berenang agar cepat tinggi. Apa hubungannya, Kak? Karena berenang melatih semua otot di tubuh kita sehingga dapat mempercepat tinggi badan. Itu Budi sudah datang. Kita lomba menyelam yuk. Siapa takut? Tolong, kakiku gerak. Teman-teman, ayo kita tolong Budi. Ayo cepat pegang tangan saya, cepat, nanti tenggelam. Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih. Keren banget. Pak Doni, Kak Doni dan Nesia. Oke, Ya. terima kasih Kak Terima Doni, kasih, Kak Nesia, Kak Kak. Nita, Terima kasih, tim Bu. penolong. Bu Dinatri, kasih. terima kasih juga. Baik, teman-teman. Role play itu adalah salah satu cara yang paling menarik gitu ya untuk anak-anak. Baru disitulah nanti mereka akan selain bisa berkolaborasi gitu ya, membangun fokus gitu ya. Anak-anak yang kinestetik ini kan kalau duduk terus sulit ya gitu ya. Jadi kalau role play itu biasanya mereka juga memperagakan, itu akan lebih baik meskipun di masa pandemi ini karena kita online mungkin terbatas, tetapi nanti pada saat Bapak Ibu masuk ke kelas gitu ya, role play ini akan membantu mereka belajar dengan lebih menyenangkan. Baik, ini ada bagian terakhir lagi. Maaf, boleh tim penolongnya atau kita lewatkan saja nggak apa-apa ya. Jadi intinya adalah role play ini penting sekali untuk membantu kegiatan membaca yang bervariasi dengan melibatkan anak-anak aktif gitu ya. Sehingga kalaupun Bapak Ibu misalnya ini sudah ada teks sebenarnya yang membantu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada teks yang sepertinya bisa dijadikan dialog, itu akan lebih membantu Bapak Ibu. Ya, misalnya nanti Bapak Ibu sudah ngajar materi yang tiba-tiba di pelajaran lain gitu ya, misalnya tidak ada teks yang bentuknya ada teks yang berat, Bapak Ibu bisa membuat itu jadi dialog ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke kegiatan berikutnya. Di kelas atas Bapak Ibu, kita juga memahami anak-anak kita perlu belajar dengan teks-teks yang menggunakan ungkapan gitu ya, denotatif. Nah, ini saya ambil dari buku kelas 5 ya Bapak Ibu. Ini adalah lagu Laskar Pelangi. Kenapa dipilih? Karena di dalamnya ada banyak kata-kata yang menggunakan ungkapan. Ya, saya ingin mengundang ada Bapak Ibu yang ingin mencoba mengajarkan ini, gitu ya, mengajak anak-anak tertarik masuk ke naskah ini, dan kemudian ada yang kemudian membacakan naskah ini. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi ya. Ada yang mau pertama dulu nih. Kalau kita ingin mengajak anak-anak untuk masuk ke teks ini, kira-kira tipsnya apa nih Bapak Ibu? Silakan, ada yang mau mencoba. Karena ini kan lagu dan filmnya terkenal ya.
Misalnya, Bapak Ibu pun kalau anak-anak tidak mengenalnya, bagaimana kita mengakrabkan mereka? Silakan, ada yang mau mencoba? Ya, belum ada yang mau mencoba? Saya yang coba ya. Kenapa? Mungkin bisa kita tunjuk, Ibu. Nah, kita tunjuk aja nih. Nanti 3 orang yang akan mencoba membacakan ini dengan caranya ya. Boleh Mbak Miranda ditunjuk, Mbak Miranda? Gantian saya deh ya. Untuk bagian 1 bisa Ibu Angelina, bagian 1. Angelina Melissa. Untuk bagian 2 kita pilih bapak-bapaknya ya. Bisa Bapak Aji Yaruski, bagian 2. Dan bagian ketiga Ibu Olivia Agustin. Oke. Saya akan mulai dulu ya berarti ya. Anak-anak, hari ini kita akan membaca sebuah lagu yang kalian mungkin sudah pernah dengar atau kakak kalian sudah pernah memutarnya di rumah atau orang tua kalian pernah memutarnya di rumah. Ya, atau mungkin kalian sendiri di sini ada yang sudah pernah menonton atau mendengar judul Laskar Pelangi. Oke. Nah, kalian lihat ya di sini juga di bawahnya ada gambar rumah. Ada yang tahu yang tadi sudah nonton ini masih ingatkah ini rumah siapa gitu ya? Ini sekolah siapa gitu ya? Nah, setelah ada interaksi itu, mari kita sama-sama membaca lagu ini, lirik lagu ini, karena di dalamnya ada banyak sekali kata-kata yang nantinya akan membuat kalian berpikir, berimajinasi kembali ke sekolah ini. Ya, silakan. Yang pertama. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Oke, kali ini saya akan baca bagian pertama. Tapi Miss mau nyanyi dulu. Ini Miss nyanyikan aja ya. Oke. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Terima kasih. Di sini ada penekanan-penekanan di beberapa kata ya. Kalau tidak tahu, habis ini kita cari bersama-sama artinya. Oke, terima kasih. Dengan Ibu siapa, Mbak Miranda? Saya nggak bisa. Melissa. Angelina. Terima kasih. Oke, sekarang kalau kita coba yang kedua ya, Bapak Ibu siapa tadi Mbak Miranda dengan cara yang berbeda ya. Mungkin silakan mau dipuisikan, mau diparafrasekan ulang juga boleh. Silakan. Oke, saya Bu yang kedua Bu. Ya Pak Haji. Oke. Kalian kan udah tahu nih bait yang pertama dari Laskar Pelangi. Berarti kalian udah tahu kan ada beberapa kata yang ini sebenarnya sih mengajak kita bermimpi. Pasti kalian punya mimpi kan, punya cita-cita. Betul kan? Iya dong, kalau mimpi gak cuma malam, tapi mimpi juga itu adalah sebuah cita-cita. Nah, Pak Haji akan melanjutkan bait yang keduanya, tapi Pak Haji akan coba pakai ukulele ya. Oke? Pak Haji akan nyanyi pakai ukulele. Tar, menarilah. Oke, sebentar ya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukur
Oke. Nah, tadi kan Pak Aju udah nyanyi tuh. Ini sangat bagus sekali ya liriknya. Kita harus bersenang-senang, kita harus bahagia. Kalian harus benar-benar menikmati untuk meraih cita-cita kalian. Seperti itu. Terima kasih Bu, begitu Bu. Terima kasih Pak Aji, Ibu Olivia, Ibu Angelina. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini kegiatan yang membantu kita mengenal ungkapan-ungkapan ya, kata-kata yang berkonotasi, yang kata-kata konotatif gitu ya, untuk anak-anak kita, gitu ya. Jadi kalau kita lihat lirik lagu ini bukan hanya memunculkan emosi positif ya bagi kita sebelum belajar ya, sebelum kita mengerjakan misalnya soal-soal ini. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi ide buat strategi buat teman-teman untuk mencari, ini salah satu saya ambil dari buku kelas 5 ya Bapak Ibu, ini ide tambahan untuk bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan ya dengan belajar mempelajari ungkapan. Baik Bapak Ibu, ini adalah kegiatan terakhir ya. Saya hanya sekilas saja, mungkin Bapak Ibu juga sudah tadi melihat ya. Ini adalah teks tentang Kawaijan, gitu ya. Ada di buku kelas 6 ya Bapak Ibu. Nah, kemarin saya coba bawakan ini gitu ya ke anak-anak juga gitu ya. Saya akan ajak mereka untuk mengenal gunung berapi dulu Bapak Ibu ya. Gunung berapi, apa yang kalian ketahui ketika gunung sudah meletus gitu ya, gunung berapi yang meletus, di atasnya segitiganya kepotong, disitulah ada yang namanya kawah gitu ya. Nah, kalian lihat Kawaijan ini gitu ya, apinya warna biru gitu ya. Nah, kemudian disitulah saya akan memberikan pertanyaan pemantik, kita akan tahu di mana sih letaknya, gimana caranya kita pergi ke sana, apa sih yang terjadi, prosesnya seperti apa sehingga hasilnya berwarna biru. Ini adalah pertanyaan pemantik yang saya bagikan pada saat saya membawakan ini ya Bapak Ibu. Nah, disitulah mereka akan masuk ke teks yang lebih padat seperti ini ya, teks eksplanasi dengan pertanyaan pemantik itu tadi. Baik Bapak Ibu semuanya, ini sebagai tambahan, Bapak Ibu melihat ini adalah dasar dalam penyusunan buku Menjadi Indonesia. Kita ingin selalu mengenalkan, membantu anak-anak mencintai bahasa, yang seperti tadi juga dibilang ya, tantangan kita bagaimana anak-anak ini dapat belajar melalui karya yang menarik gitu ya, tentu saja pendekatan cerita salah satunya, dan kita ingin membuat anak-anak kita mencintai Indonesia ya, mengenal budaya Indonesia dengan tema-tema yang dibawakan. Kemudian juga ada kosakata yang dipastikan sesuai dengan tingkat anak-anak, diberikan juga kamus, dan kita membantu mereka mengembangkan kemampuan gaya kebahasaan, meningkatkan gaya bahasa mereka, memahami beragam gaya bahasa dan tata bahasa. Bapak Ibu, demikian mungkin tambahan dari saya adalah Bapak Ibu, kita memahami kurikulum Merdeka ini selaras dengan apa yang kita harapkan tentang pendidikan yang berpihak kepada anak, pendidikan yang fleksibel yang dapat memenuhi kebutuhan dan karakteristik anak kita. Dan kita tahu literasi adalah kemampuan yang sangat penting untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Apa yang dilakukan oleh kurikulum Merdeka dengan menyederhanakan gitu ya, ini adalah capaian pembelajaran yang jauh lebih sederhana, tidak lagi dengan KDKI gitu ya yang sangat kompleks gitu ya, tetapi dengan kesederhanaan ini, disinilah kita mengharapkan pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kompetensi, disesuaikan dengan karakteristik anak-anak. Bagaimana Bapak Ibu bisa mencari materi yang sesuai dengan konteks anak-anak, yang sesuai dengan tingkatan kemampuan anak-anak untuk akhirnya mereka bisa meningkatkan pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, demikian paparan dari saya. Kemampuan literasi ini, membaca ini nantinya akan membantu mereka melatih, mengasah nalar kritisnya. Dari mereka bisa membaca hanya untuk memperoleh informasi, nantinya bisa menganalisis, mengevaluasi, merefleksi, dan mengevaluasi pemikirannya. Demikian Bapak Ibu, satu tambahan, anak-anak kita akan hidup di abad 21 ketika mereka dewasa. Sepanjang sejarah manusia, ini adalah masa paling intens untuk melakukan kegiatan membaca dan menulis. Karena itu mereka perlu memiliki keterampilan literasi. Keterampilan literasi artinya kemampuan yang terampil gitu ya, bukan hanya membaca tetapi bisa membaca bermakna,
untuk melakukan berbagai macam pekerjaan kegiatan rumah tangga, berperan sebagai warga negara, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini adalah kebanyakan guru-guru bahasa Indonesia ya, tetapi kita tahu siapapun guru yang mengajar mata pelajaran apapun harus dapat mengajarkan murid-muridnya keterampilan membaca, agar mereka berminat dengan konten yang diajarkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.